Assalamualaikum. Kali ini kita akan bicara tentang CEO dan kaitannya dengan ukuran keberhasilannya. Kita mulai dengan beberapa catatan awal. Pertama adalah peran CEO dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sangat dominan. Yang kedua, ukuran keberhasilan seorang CEO bisa kuantitatif ataupun kualitatif. Dan nanti akan kita lihat surveinya akan seperti apa. Kita akan lihat dulu peran perusahaan di dalam konteks persaingan. 55% keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Dan kita lihat di sini 25% oleh faktor di luar seperti siklus bisnis dan variabel yang tidak terjelaskan serta efek dari industri sebanyak 20%. Artinya kalau dijumlah 45%, jadi 55% masih merupakan unsur perusahaan itu sendiri supaya berhasil. Kita lihat siklus dari pengukuran kinerja. Pertama adalah menetapkan ekspektasi, kemudian proses guidance dari komisaris terhadap CEO-nya, dan terakhirlah proses untuk melakukan assessment. Kita lihat sekarang faktor apa yang paling dominan di dalam pengukuran kinerja dari CEO tersebut. Ada banyak faktor. 4 faktor teratas kita lihat di sini adalah ukuran keuangan, kemudian eksekusi dari strategi, kinerja dari operasi, dan yang keempat adalah leadership skill. Kita lihat di sini bahwa faktor keuangan masih merupakan faktor utama pengukuran kinerja yang digunakan. Inilah survei dari kelompok H. Kemudian pada contoh yang lain, dari Itner, Laker, dan Rajan di sini, mereka membagi dua kelompok. Pertama adalah yang sifatnya finansial, maka kita perhatikan di sini, 3 tertinggi lah earning per share, net income, dari dua ukuran pertama lah terkait dengan laba bersih. Kemudian yang ketiga baru ukuran laba operasi dan seterusnya. Jadi yang dominan adalah laba keseluruhannya. Sekarang kita lihat yang kualitatif. Yang tertinggi adalah customer satisfaction. Ini tidak mengejutkan karena pada berbagai macam survei dalam konteks hal yang paling penting biasanya customer satisfaction menempati ukuran yang pertama. Dua berikutnya terkait dengan strategi dan kemudian service quality. Kita akan mereview dulu tentang kaitan antara laba atau earning dengan arus kas atau cash flow. Pada dasarnya disepakati bahwa antara arus kas dan laba akan sejalan dalam jangka panjang kinerja sebuah perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan mengatasi fluktuasi dari laba yang jangka pendek, mengingat bahwa ukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan atau relatif pendek. Kita lihat di sini bahwa pasar pada dasarnya adalah sophisticated, artinya fluktuasi earning tersebut sudah merupakan sesuatu yang akan mudah teramati, dan ketika ada proses untuk membuatnya terlihat semakin halus atau menjadi lebih halus, biasanya para investor akan mendeteksinya. Jika sangat halus akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan baru yang muncul dari para investor tersebut.
Intinya adalah bahwa pelaporan keuangan yang normal itu memang sedikit berfluktuasi dan tidak terlalu halus dalam pengertian pergerakan datanya. Kita lihat sekarang pendapat dari suatu penerbit tentang earning management dari Wall Street Journal. Jadi pada dasarnya bisa jadi perusahaan atau pimpinan perusahaan itu melaporkan earning dengan cara melakukan semacam pembengkakan. Tapi kalau itu dilakukan, maka cepat atau lambat pasar akan mengendusnya dengan konsekuensi yang tentu akan buruk buat perusahaan ketika itu terdeteksi oleh pasar. Karena pada dasarnya adalah pasar itu cukup cerdas untuk tahu tentang hal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh para CEO ketika terjadi kondisi yang tidak menyenangkan seperti labanya tersebut di bawah target yang diharapkan. Cara pertama yang paling banyak dilakukan adalah menurunkan discretionary spending atau expense seperti research and development dan advertising. Jadi biaya langsung turun, laba meningkat, dan dampak jangka pendek belum terasa. Karena karakteristik biaya ini adalah jangka panjang pengaruhnya. Yang kedua, menunda proyek yang bisa memberikan value, walaupun di sini ada value yang sudah terlihat, tetapi demi urusan jangka pendek, maka bisa dikorbankan. Yang ketiga, membukukan pendapatan lebih awal. Ini cara yang sangat umum ditemui. Sebagai catatan akhir, peran CEO sekali lagi sangat dominan untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk pengukurannya bisa kuantitatif dan kualitatif. Kita tahu bahwa dalam jangka panjang, laba dan arus kas akan sejalan. Tetapi dalam jangka pendek, seorang CEO bisa saja melakukan treatment terhadap pendapatan dan biaya untuk memperbaiki kinerjanya, walaupun hal ini bisa dideteksi oleh pasar karena pasar cukup cerdas untuk tahu hal semacam itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.